kalian lihat deh kartu pelajar gue yang cantik jelita ini. Sini, alamatnya beneran ada di istana ini. Berarti ya udah jelas lah istana ini bukan punya lo. Kenapa sih ngarep banget? Kalau gitu gue bakal pilih yang ini. Apa ini kepleset? Tiara, kenapa ya belakangan ini lo aneh banget? Jangan-jangan lo lagi ditempelin sama hantu. Iya, bisa jadi tuh. Lihat aja siapapun yang cari masalah sama gue udah pasti gue bikin bonyok. Aduh, takut. Feli, kamu dikeluarkan dari sekolah atas permintaan Tiara. Kenapa saya, Bu? Oh, kalau kayak gitu Tiara aja deh. Fel, lo nggak akan bisa mengendalikan gue lagi ya. Loh, kok nggak bisa sih? Itu semua karena gue udah cabut kekuatan lo. Iya, Fel, kamu keterlaluan. Makanya kamu harus dikeluarkan dari sekolah ini karena kamu terlalu jahat. Loh, tapi kan saya ngelakuin ini juga buat balas dendam sama Tiara. Tiara itu jahat sama saya, Bu. Udah, kamu tuh nggak usah ngarang ya. Saya dari dulu udah tahu kali kalau Tiara tuh baik hati. Iya dong, gue kurang sempurna apa lagi dan lo nggak akan bisa ngalahin gue, Fel. Lo iri kan sama gue? Gue nggak iri, gue ngerasa ada yang ganjel aja dan gue rasa istana itu bukan punya lo. Ya udah kalau gitu tungguin aja klarifikasi dari orang tua gue. Sebentar lagi mereka bakal datang. Nyonya sama Tuan bakal datang. Kalau gitu saya bakal dandan dulu deh. Ih, tuh guru malah mikirin dandan. Harusnya dia pikirin gimana cara bela gue. Gue penasaran deh, sebenarnya siapa sih orang tua lo sampai lo banggain kayak gitu. Fel, kemarin di rumahnya Tiara gue dapetin sesuatu nih. Apaan nih? List utang keluarganya Tiara. Jangan bilang-bilang, pokoknya itu bisa lo pakai buat pembelaan kan? Iya sih, tapi kalau gue ungkap, lo pasti juga kena kayak bisa-bisa lo dihukum. Nggak apa-apa, asal bestie gue bisa mengalahkan Tiara karena dia bener-bener udah keterlaluan. Sayangnya sekarang gue udah nggak bisa ngendalin Tiara lagi, jadi kemungkinan gue kalah. Lo tenang aja, makan ini. Tiara merengek atau Tiara ketawa? Merengek dong supaya orang tuanya cepet dateng. Semangat Fel, tapi ini memang beresiko karena kalau lo gagal lo bakal diasingkan dari manusia. Halo Cu, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Siapa ya? Saya nggak pernah ketemu sama nenek. Bukan gak pernah, tapi kamu yang gak ingat karena pas ketemu kita masih bayi. Emangnya nenek siapa? Saya bekerja di istana. Oh, istana punya Tiara. Sebenarnya istana itu bukan punya Tiara, dia hanya menumpang. Yang bener Nek, nenek udah kasih pernyataan yang sangat kuat ke saya. Iya, dan per hari ini kamu akan tahu siapa pemilik istana itu dan melihat kekalahan Tiara. Kayak nggak mungkin banget nggak sih Nek? Itu mustahil. Loh, Nek, kenapa nenek itu hilang? Jangan-jangan itu hantu lagi. Siapa yang mengganggu anak saya? Keluar sekarang juga. Itu mah yang namanya Feli, dia ngejahilin aku loh selama ini. Bukan saya ya tante, yang selama ini jahat itu adalah Tiara. Selama ini saya cuma balas dendam kok sama Tiara. Saya nggak pernah jahatin dia duluan. Saya punya saksi mata, tanya aja sama temen-temen yang lain. Bener kok tante, si Feli itu dari dulu jahat banget. Wajib dihukum kan? Kamu nggak tahu ya berurusan sama siapa? Kami ini adalah orang paling kaya di kota ini dan kami punya istana. Semua orang tuh harus tunduk. Kerjain Tiara Ya ampun, kamu ini bener-bener ya, saya bakal hukum kamu buat bekerja di istana selamanya. Tapi saya punya list utang keluarga kalian. Kok bisa dapet sih? Nggak bisa nih, nanti kita bisa ditangkap polisi. Kita sekap aja nih, Feli. Nggak akan bisa. Apa ini? Sekarang lo ambil sapu, terus tidur di lantai yang dipenuhi dengan kecoa dan tikus itu ya. Kenapa nggak berhasil ya yang dibilang sama Keisha? Jangan-jangan gue dijebak lagi. Loh, kok di kepala lo ada mahkota? Walaupun Feli sebatang kara, tapi istana ini adalah miliknya. Dan ketika dia menginjakan kaki di istana ini, otomatis kepemilikan berubah kembali ke dia. Kalian berdua itu hanya perebut. Tidak. Wah, kalau gitu yang ini aja deh. Tuh kan gak kenapa-napa, kalian sih nuduh aja bisanya. Ya elah Tiara kamu ini gimana sih? Udah bohongin ibu 2 kali ya? 2 kali? Iya, yang pertama dia ngaku-ngaku kalau dia pilih kembaran topi. Ternyata bukan, terus dia bilang kamu. Ternyata bukan juga. Untung aja di topinya gue pasangin tali. Tapi emang bener tuh Bu, yang pilih kembaran topi itu adalah Feli. Soalnya tadi saya nguping pembicaraan dia sama Keisha. Udah ibu gak percaya sama kamu lagi ya Tiara. Mulai sekarang kamu bukan anak kesayangan ibu. Kalau kayak gitu gue gak punya alasan lagi buat temenan sama Tiara. Dela, kalau lo ngomong gitu lagi lo gak akan gue kasih uang jajan ya. Iya udah, mending kita berlindung sekarang juga karena kaundannya mau habis kan. Gue nggak percaya kalau kita bakal meledak. Akhirnya bangun juga dari tidur siang. Loh, kok topi gue berubah? Orang yang pilih kembaran topi udah mulai bergerak, tapi tetap aja kaundannya masih gerak. Aduh Bu, mending stop ngarang deh. Saya serius, saya tuh mau ngelindungi semua warga yang ada di kota ini, nggak mau kalian meledak. Iya Bu Guru, baik banget. Dan saya udah pastikan kalau orang yang pilih kembaran topi itu ada di sekolah ini, bahkan di kelas ini. Murid-murid, saya harap kalian semua kumpul di ruang bawah tanah kita. Loh, ibu mau kurung kita? Soalnya ruang bawah tanah sekolah kita cuma bisa dibuka sama 1 orang, yaitu ibu. Ibu akan kurung kalian semua sampai ibu menemukan orang yang pilih kembaran topi itu, karena ibu benar-benar butuh dia. Ibu pasti punya maksud tersembunyi kan? Ibu cuma ngarang countdown itu. Fel, lo nggak boleh kayak gitu sama Bu Guru, nanti bisa-bisa Bu Guru marah besar loh. Nggak apa-apa ibu, anggap Feli awam mengenai hal ini, makanya ibu maafin.
Fel, gawat Fel, nyokap lo gak ada di rumah. Kok bisa? Bukannya dia selalu di rumah ya? Iya, jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama dia. Itu artinya mamanya Feli meledak duluan. Ibu kan udah peringatin dari tadi kalau topi itu ada countdown-nya. Bu, dari tadi saya maklumin ibu ya. Tapi kalau ibu ngatain mama saya kayak gitu, saya nggak bisa memaklumin lagi. Fel, sabar dulu Fel, belum ada bukti yang jelas. Ih, apaan sih? Mending topi ini gue lepas aja kan? Dia lah, cuman orang yang pilih kembaran topi yang bisa lepas topinya. Gimana dong, kita serba salah nih. Si, lo pasti terpukul banget ya karena kehilangan sahabat lo. Bukan, tapi ternyata kalau bukan kita yang pilih kembaran topi, kita sama sekali nggak berguna. Hah? Kenapa? Lo sih beruntung. Kalau gue sih udah tahu dari awal kalau lo yang pilih kembaran topi dan gue sengaja ngaku-ngaku. Jadi sebenarnya orang yang pilih kembaran topi bakal diapain? Gue saranin lo kabur sekarang juga soalnya Bu Guru tuh udah mulai curiga sama lo. Apalagi dia bakal kasih 1 miliar ke orang yang berhasil nemuin orang yang pilih kembaran topi. Apa? Jelasin dulu. Pokoknya jangan sampai lo datang ke ruang bawah tanah atau tiadain aja kembaran topi ini. Enggak, entah kenapa feeling gue mengatakan gue punya kekuatan khusus kalau gue pilih kembaran topi. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul ya di sini. Bu Guru dengan berat hati ya saya. Hah? Ternyata bener ya kalau kamu yang pilih kembaran topi dan berusaha ngabisin saya. Nggak akan bisa. Loh, kenapa gagal? Itu kan kekuatan gue dan gue dikasih tahu sama Keisha. Emang bener kamu punya kekuatan khusus, tapi itu sama sekali nggak mempan di saya. Ih, ibu pasti main dukun kan? Siapapun orang yang berhasil merebut topi dari kepalamu, maka akan menjadi pemimpin yang selanjutnya. Tapi kamu bakal metong. Hah? Berarti bener kan semua ocehan yang ibu lontarin dari tadi itu semua palsu? Yang penting saya akan merebut topi darimu. Tidak! Berhenti, silakan masuk Pak Polisi. Hah, Mama? Syukurlah kamu gak apa-apa, dari awal kan Mama udah peringatin kamu, kenapa kamu gak ngaku? Hah, semua polisinya udah saya musnahin. Ma, kayaknya Bu Guru itu kuat banget, kita gak bisa lawan dia. Ya udah aku serahin tahta aku aja ya. Jangan nak, bagus, pasrah aja kayak gitu. Ya udah deh. Bu Guru, beliau telah dihukum oleh sistem. Siapapun yang memilih kembaran topi wajib naik tahta. Ini nak, Mama udah bawain selamat ya, karena sekarang kamu adalah ratu. Mama, mahkota. Kenapa kaget? Ini anaknya? Iya Bu, cantik. Anaknya cuma 1. Kenapa ketawa Bu? Saya beneran, anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, Ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud Ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah, tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Ya udah Bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, Ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin Mama. Enggak kok, Mah, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak Mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin Mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan Mama geprek. Enggak lah, Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, Mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah, Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan Mama, karena perasaan Mama nggak enak. Ih, tuh kan jadi basah. Jumlah anak Mama cuma 1. Akutnya anak tunggal, jadi Mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi Mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin Bu Guru lagi dan ternyata dia... Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Ya, ini semua karena gue ngikutin Bu Guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah? Jumlah anak lo 1? Anak gue tuh diculik sama Bu Guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka Bu Guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan Bu Guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, nggak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali nggak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh lagi, ya udah 1, 2, 3.
Masih gak bisa lihat ya? Iya bu, jangan-jangan ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya? Bu, kok malah pingsan? Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang ibu guru sekarang juga. Kok mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan bu guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin bu guru sekarang juga. Oke, mah. Bu, ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi mama... Mama metong! Jangan-jangan mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin ibu dan juga saya.